Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, jadi ambil ilmu dari sumbernya yang asli. Terus antum kan tidak bertemu Allah, tidak bertemu Nabi, itu paham awaknya, paham kita itu. Tidak ada kita mengklaim pergi ke Madinah, saya nak bertanya, tidak ada. Antum aja yang klaim itu, ya kan? Antum yang klaim syekh kami bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan bangun, betul kan? Betul kan? Hebat sekali. Abu Bakar banyak masalah yang dia hadapi, Umar banyak problema yang dia hadapi. Antara Ali dan Muawiyah terjadi perselisihan yang sampai tumpah darah. Tak pernah mengklaim bangunkan, sul bangun, tak ada. Tiba-tiba antum pergi haji, tiba-tiba Nabi bangkit dari kuburan cium lutut antum. Percaya juga antum yang kayak gini. Saya ada di Madinah hari itu, tidak ada isu pun, tak ada. Awak ikut juga lah mengantar-ngantar jemaah. Kalau sudah musim haji itu mungkin kalau tidak 24 jam, tapi sebagian waktu di dekat Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di Makkah. Kalau sempat Nabi keluar, pastilah banyak yang tahu. Dekat Raudhah itu berebut orang ke situ. Tiba-tiba percaya juga kita di negeri ini, karena memang ambil ilmu dari alirannya keruh. Kalau keruh tidak nampak, memang coba nyelam di air keruh, nampak? Tidak. Tapi coba ambil dari sumber yang asli. Akidah seperti ini tidak ada di umat ini. Sebagian bilang Masya Allah, dia kalau nanyakan sahih tidak sahihnya hadis langsung ketemu Rasulullah. Kalah Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari harus salat istikharah dulu setiap menuliskan satu hadis. Di mana? Di Raudhah, dekat di dalam Masjid Nabawi. Di samping sana ada kuburan Nabi. Untuk apa dia capek-capek sampai 16 kali terbangun dalam satu malam untuk menulis dan meneliti hadis? Awak bangun juga tapi paling ke WC 3 kali, tapi tetap semuanya ke WC, tidak ada baca buku. Imam Bukhari tidak. Kalau andainya karena kewalian seseorang, karena kesalihan seseorang dekat dengan Nabi SAW bisa membangunkan Nabi, tak ada yang sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia nak perangi orang-orang murtad, ketika dia nak perangi orang-orang tak mau bayar zakat, kan terjadi khilaf antara dia dengan Umar. Ya tak? Harusnya kan begitu aja. Kalau antum katakan tak boleh, menurut saya mesti. Ayo kita tanya ke Nabi SAW. Ya tak? Ternyata Abu Bakar tidak melakukan itu. Tak mungkinlah wali antum lebih hebat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wali antum tak jelas tak masuk surga atau tidak, sedangkan Abu Bakar pasti masuk surga. Kalau ini boleh dilakukan, sia-sialah usaha Ahmad bin Hanbal yang sering tak tidur pada waktunya, Ishaq bin Rahuyah yang jarang tidur di kasur karena mencari ilmu, Yahya bin Ma'in menghabiskan tak kurang dari 700 miliar rupiah untuk menuntut ilmu. Kan tak payah-payah kan? Kalau seandainya bisa diteliti dengan hanya membangunkan Nabi dari kuburannya, salat aja dia 1000 rakaat sehari, atau zikir 7000 sedikit tuh saya. Ada yang bilang zikir 7000, 70.000 sedikit itu. Yang banyak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir ala kulli ahwalihi, berzikir dalam segala keadaan. Ada yang lebih hebat dari Rasulullah? Makanya memberi zikir 3333, 4444 dan seterusnya. Pengalaman pribadi yang tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Lebih baik kita mengikut Nabi yang pasti masuk surga, karena ini jernih airnya, bersih akidahnya, tidak terkontaminasi oleh aliran-aliran yang banyak limbahnya. Apalagi
secara teori dan secara aplikasi, ibarat air itu semakin kehilir semakin berkotoran. Air semakin kehilir semakin bersih ya. Hah? Antum coba nanti pergi ke hulu Sungai Kampar. Sungai apa ini? Rokan ya, Sungai Rokan. Di mana hulunya? Nggak pernah sampai. Pergi sana nanti. Tengok, habis itu pergi ke hilirnya, ke Rokan hilir. Coba buat penelitian, mana yang lebih jernih? Di sana hulu atau di hilir? Ustaz, jawab saya. Pasti tak? Alhamdulillah. Pasti katanya. Yang di hulu lebih jernih. Nah, kira-kira Islam itu, ini pakai teori dulu ya. Pakai teori dulu. Kalau Islam itu hulunya di mana? Islam itu hulunya di mana? Madinah. Iya Ustaz. Karena Makkah kan tak subur waktu itu. Medan Nabi hijrah ke Madinah. Madinah ahlan wa sahlan wa marhaban. Sampai diriwayatkan pula, tapi tak sahih riwayatnya, tala al-badru alaina. Tapi riwayatnya ditahqiq oleh guru kami Profesor Anis, bahwa riwayat ini hanya masyhur di sejarah tetapi tidak sahih secara sana. Ala kulli hal, antum nak melakukan itu tidak masalah, saya tidak marah dong. Nah, karena Nabi itu memang cahaya, Nabi itu rembulan, Nabi sebutlah pujilah Nabi dengan segala pujian, tidak masalah dia. Yang takut dia. Boleh tidak puji Nabi? Boleh tidak memuji Nabi? Kok ragu tuan-tuan? Boleh benar. Yang tak boleh hulu pada Nabi, karena dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata tu lambat, jawab tu lambat selesainya. Baik, ma'asyiral kiram, sampai di mana tadi? Nah, lupa tentu gara-gara itu. Madinah adalah hulunya Islam. Kalau kita hilirnya kan paling timur kita. Kan paling timur. Kalau yang paling timur Merauke namanya. Yang paling barat Marrakesh namanya, di Maroko. Nah, kalau ada yang bilang misalnya hati-hati dengan Islam yang berasal dari Madinah, menurut antum gimana ini? Hah? Maksud langsung. Percaya ndak antum bahwa di hulu Rokan keruh, di hilir Rokan jernih? Percaya antum? Hah? Percaya? Kalau percaya itu payah itu tuan-tuan. Ini secara teori ya, secara teori. Sebab datangnya dari Madinah menuju ke sini pasti banyak simpang-simpangnya. Sah? Apalagi di antara yang bawa tuh suka pula masuk-masuk gang pula. Jelas? Terbawalah banyak, kadang-kadang mohon maaf, sampah pemikiran, sampah pengalaman, termasukkan, tercantolkan ke dalam ajaran Islam. Seperti tadi itu, Nabi bisa dibangunkan untuk menanyakan masalah agama langsung. Imam Syafi'i tak sanggup, Imam Ahmad tak bisa, Abu Hanifah tak boleh, Imam Malik yang tinggal di Madinah tak pernah. Ya tak? Mereka kalau nak tahu bagaimana petuah Nabi, mesti menggabungkan malam dan siang hari untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i kena wasir gara-gara duduk lama menuntut ilmu. Awal paling-paling pegal-pegal aja, dah besok tidak datang lagi, lama usah ceramah sampai jam 2 katanya. Mereka Imam Syafi'i rahimahullah sampai kena wasir. Bahkan muridnya Harmalah ibn Yahya Tujibi mengatakan, ra'aitu Syafi'iyyu yusalli fil jami', nah jami' Amr bin al-As di Mesir, wad-damu yasilu min basuratihi. Saya melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tetap datang ke masjid salat berjamaah, padahal darah mengalir dari wasirnya. Innalillah rahimakallahu ya Syafi'i.
rahimakallahu ya Imam Syafi'i, rahimakallahu ya Imam Syafi'i. Mana kita yang ngaku mengikut mazhab Imam Syafi'i gara-gara pendapat Imam Syafi'i solat berjamaah sunat muakkad, lebih sering tak solat berjamaah daripada solat berjamaah.